Shalom, saudara terkasih, saudara seiman, sahabat pengharapan Kristen. Di video kali ini kita akan membahas mengenai dosa terhadap Roh Kudus. Pemahaman yang tepat tentang pelayanan Roh Kudus menuntun kita untuk peka terhadap tuntunannya, mendengar terhadap sarannya, dan patuh pada kehendaknya. Dalam pengertian bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari kealahan dan karunia pribadi Kristus bagi setiap orang Kristen, kita sangat mengasihi Yesus sehingga kita tidak ingin melakukan apapun yang akan: pertama, menolak Roh Kudus; dua, mendukakan Roh Kudus; tiga, memadamkan Roh Kudus; 4. Menghujat Roh Kudus. Menolak Roh Kudus. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Stefanus menuduh para anggota Sanhedrin untuk menentang Roh Kudus, sama seperti orang tua mereka lakukan. Bagaimana mereka menolak Roh Kudus? Mereka menolak panggilan Roh Kudus di dalam hati mereka. Roh Kudus tidak menghalangi kebebasan kita untuk memilih. Kita bebas baik untuk menaatinya atau menolaknya. Hal itu benar, baik pada tingkat pribadi dan secara kolektif. Seseorang atau gereja yang menolak untuk mematuhi firman Allah atau perkabaran dari para nabi juga menentang Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tertulis dalam Efesus 4 ayat 30. Apa yang dimaksud mendukakan Roh Kudus? Pertama, berdusta. Kedua, marah. Ketiga, mencuri. Keempat, menggunakan perkataan kotor. Kelima, kepahitan. Keenam, fitnah. Lalu apa yang membuat Roh Kudus bahagia? Yang pertama adalah berkata yang benar. Dua, melupakan murka. Ketiga, melakukan pekerjaan yang berguna. Keempat, mengatakan hal yang dapat membangun. Lima, penuh kasih. Dan yang terakhir, pengampunan. Roh Kudus memimpin kita kepada Yesus yang mengampuni dan menyucikan kita. Oleh karena itu, Dia senang ketika kita menaati Allah dalam segala hal dan kita berpikir serta berbicara tentang hal-hal yang murni dan kudus. Di sisi lain, Roh Kudus sedih atau berduka ketika kita dengan sepenuh hati berbuat dosa dan menolak kehadirannya yang menguduskan serta kuasanya yang mengubahkan. Menurut Efesus 4, Roh Kudus senang hati ketika kita memperlakukannya dengan baik satu sama lain. Untuk itu, berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya, dan saling mengampuni. Bagaimana saya menghidupkan kehidupan Kristen saya? Bagaimana saya memperlakukan orang lain? Saya ingin membuat Roh Kudus bahagia setiap hari. Memadamkan Roh Kudus. Janganlah padamkan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus diibaratkan dengan api. Yeremia menyebutkan, pekerjaan itu api yang menyala-nyala
terkurung dalam tulang-tulangku. Bagaimana api itu dapat dipadamkan? Roh Kudus membuat kita sadar akan dosa kita dan membantu kita menjalani hidup bebas dari dosa. Ketika kita menolak proses pengudusan itu, kita telah memadamkan Roh Kudus. Kebenaran Alkitab adalah lampu yang menerangi jalan kekristenan kita, tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105. Ketika kita mengajukan Roh Kudus, kita telah benar-benar menolak untuk berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, tertulis dalam Galatia 5 ayat 25. Itu merupakan cara lain untuk memadamkan Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus. Sebab itu, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Matius 12 ayat 31. Menghujat Roh Kudus haruslah dipahami sebagai penolakan yang disengaja dan terus-menerus terhadap pekerjaan penyelamatan Yesus. Hal ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan mengeraskan hati menolak kesaksian Roh Kristus, keselamatan, dan rahmat-Nya. Dosa menghujat Roh Kudus tidak didasarkan pada sebuah kata-kata ataupun tindakan. Itu adalah pernyataan perlawanan yang diputuskan terhadap kebenaran dan fakta-fakta yang ada. Dosa melawan Roh Kudus adalah penolakan yang terus-menerus terhadap undangan untuk bertobat. Jika engkau ragu-ragu bahwa engkau telah melakukan penghujatan terhadap Roh Kudus, maka engkau masih terbuka terhadap panggilannya. Engkau masih dapat menjawabnya. Roh Kudus berusaha untuk tinggal di dalam setiap jiwa. Jika disambut sebagai tamu terhormat, mereka yang menerimanya akan disempurnakan dalam Kristus. Pekerjaan baik yang telah dimulai akan berakhir. Pikiran suci, kasih sayang surgawi, dan perbuatan seperti Kristus akan mengambil tempat pemikiran yang kotor, sifat menentang, dan perbuatan suka memberontak. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.